Udara dingin menusuk pakaian Sarah seperti gigi, angin menderu lebih keras dari serigala manapun. Kakinya sudah menyerah 20 menit yang lalu di salju, menciptakan tempat tidur yang lembut dan menipu yang akan menjadi kuburannya di pagi hari. Hipotermia mulai menyerang. Dia bisa merasakannya dari betapa anehnya dia tiba-tiba merasa hangat, meskipun badai salju sedang mengamuk. Kemudian mereka muncul dari putihnya salju, 5 bayangan abu-abu besar terwujud seperti roh. Mata kuning bersinar dengan kecerdasan, napas mengembun di udara yang sangat dingin. Kawanan serigala telah menemukannya. Serigala pemimpin, moncongnya penuh bekas luka, memantulkan perak di bawah sinar bulan. Garis bergerigi khas itu di mana kawat berduri pernah mengiris dalam. Sarah langsung mengenalinya. Bayangan, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar di tengah badai. Serigala alfa besar mendekat, salju menempel di bulunya yang tebal. Sarah menutup matanya, terlalu lemah untuk berlari, terlalu beku untuk melawan. Mungkin ini adil, mati oleh gigi makhluk yang pernah dia selamatkan. Tetapi alih-alih mencabik daging, dia merasakan kehangatan saat serigala itu menempel padanya, diikuti oleh yang lain, lalu yang lain, benteng bulu hidup mengelilinginya. Bagaimana dia bisa berakhir di sini, di bawah belas kasihan makhluk yang pernah dia selamatkan, dan mengapa mereka sekarang bertekad untuk menyelamatkannya? Beri suka dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar, bersama dengan kota tempatmu menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Sarah Miller telah tinggal bersama kakeknya, William, di tepi Pinewood, Montana, selama 6 tahun sekarang. Sejak malam seorang petugas polisi mengetuk pintu mereka dengan berita yang selamanya akan membagi hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Kecelakaan mobil telah merenggut kedua orang tuanya di jalan gunung yang licin, meninggalkan Sarah yang berusia 16 tahun hanya dengan kakek dari pihak ayahnya, seorang penjaga hutan pensiunan dengan tangan yang kasar, di sebuah kabin yang berbau pinus dan buku-buku tua. Rumah William Miller berada di atas 3 hektar yang berbatasan dengan cagar alam liar utara yang luas. Tetangga terdekat mereka berada 1 mil di jalan kerikil. Kabin kayu 2 lantai yang dibangun oleh tangan kakeknya sendiri 40 tahun sebelumnya telah menjadi tempat perlindungan Sarah. Dari jendela kamarnya di lantai 2, gunung yang jauh berdiri seperti penjaga dan hektar hutan pinus membentang ke arah mereka seperti laut hijau tua. Pinewood sendiri adalah kota dengan hampir 2.000 jiwa. Tempat bisnis di jalan utama masih tutup pada hari Minggu dan semua orang tahu truk mana milik keluarga mana. Pabrik kayu yang pernah mempekerjakan setengah dari kota telah tutup 8 tahun lalu, membuat Pinewood berjuang untuk bertahan hidup secara ekonomi. Restoran, toko perkakas, dan pasokan umum tetap ada, tetapi terlalu banyak etalase yang menampilkan tanda-tanda sewa di jendela berdebu. Orang-orang pergi dan mereka yang tinggal berpegang pada kenangan hari-hari yang lebih baik. Sarah berjalan di jalan-jalan ini seperti hantu, sopan tetapi jauh. Rambut merah kecoklatannya yang panjang biasanya dikepang dengan praktis. Wajahnya yang berbintik-bintik seringkali lebih menghadap ke buku sketsanya daripada teman-temannya. 6 tahun tidak cukup untuk membuatnya merasa menjadi bagian dari sekolah. Dia pendiam tetapi berbakat secara akademis, terutama dalam sains dan seni, kombinasi yang membingungkan gurunya. Remaja lain menganggapnya aneh dengan pengetahuannya tentang tanaman asli dan habitat hewan. Kecenderungannya untuk menghilang ke hutan selama berjam-jam hanya dengan sketsanya, buruk untuk menemani. Beberapa jiwa berbicara bahasa alam liar lebih baik daripada bahasa manusia, kata kakeknya seringkali, tidak pernah mendorongnya untuk berbeda. Dalam gambarnya, Sarah menangkap apa yang terlewatkan oleh orang lain, keindahan berlapis dari pola kulit kayu, anatomi yang tepat dari elang yang jatuh, ekspresi halus rusa di tepi hutan. Seninya mengungkapkan hubungan yang dalam, hampir supernatural dengan dunia alami dan makhluk yang menghuninya. Pagi bulan Februari diawali dengan cerah dan dingin, jenis kecerahan rapuh yang menjanjikan matahari tetapi hanya memberikan sedikit kehangatan. Sarah menyelipkan buku sketsanya ke dalam ransel kulitnya yang usang, mengenakan parker merah tua milik ayahnya dan memberitahu kakeknya bahwa dia akan kembali sebelum gelap. Tamasya hari Sabtu ini adalah ritualnya, kesempatan untuk mendokumentasikan perubahan musim dan satwa liar dalam koleksi jurnal alamnya yang semakin bertambah. Jauhi punggung bukit utara, William memperingatkan seperti yang selalu dia lakukan, area itu dibatasi karena suatu alasan. Tanah yang tidak stabil di dekat tambang tua. Wajahnya yang lapuk berkerut karena kekhawatiran yang sudah dikenalnya. Aku tahu, kakek, menuju Hawthorne Creek untuk membuat sketsa formasi es. Sarah menarik topi wolnya dan melangkah keluar, udara dingin langsung mengkristalkan napasnya. Hutan menyambutnya dengan kesunyian musim dinginnya, hanya dipecah oleh gelegar sesekali dari cabang yang syarat salju atau panggilan gagak yang jauh. Sarah mengikuti jejak permainan yang dia kenal dengan baik. Sepatu botnya berderak melalui kerak beku, di atas salju yang lebih dalam.
2 jam mendaki, di dekat batas area terlarang, kakeknya telah memperingatkan tentang sesuatu yang tidak biasa, menarik perhatiannya. Percikan merah tua di atas darah putih bersih, cukup segar untuk tetap merah cerah di atas salju. Sarah menghentikan mata senimannya yang melacak jejak crimson saat berkelok-kelok di antara batang pinus. Bagian praktis dari pikirannya, bagian yang telah menyerap kebijaksanaan wilderness kakeknya, tahu dia harus berbalik. Siapa yang terluka? Hewan tidak dapat diprediksi, berbahaya, tetapi tetesan itu membentuk jalan yang disengaja dan sesuatu tentang jarak mereka menunjukkan hewan besar dalam kesulitan serius. Dia mengikuti dengan hati-hati, tetap melawan arah angin. Jejak itu membawanya lebih dekat ke zona terlarang. Setiap langkah membawanya lebih jauh dari wilayah yang dikenal. Setelah 20 menit percikan darah semakin besar, lebih sering. Kemudian dia mendengarnya, geraman rendah diikuti oleh suara logam rantai terhadap batu. Sarah membeku perlahan. Dia berjongkok di belakang batang pohon tumbang dan mengintip ke atas. Di sebuah pembukaan kecil terbaring seekor serigala kayu abu-abu besar. Tubuhnya yang kuat menggeliat kesakitan. Kaki depan dan bahu kanannya terjerat dalam kekacauan kawat berduri berkarat dan apa yang tampak seperti perangkap ilegal. Sisi-sisi serigala terengah-engah dengan napas yang berat, mata kuningnya setengah tertutup karena kelelahan. Darah membasahi bulu musim dinginnya yang tebal di mana duri-duri logam telah menembus bulu dan daging. Jantung Sarah berdebar kencang di dadanya. Ini bukan serigala biasa. Ini adalah serigala alfa jantan yang disebutkan kakeknya pernah dilihat di kamera jejaknya, serigala terbesar yang didokumentasikan di wilayah tersebut dalam beberapa dekade. Serigala itu merasakan kehadirannya dan mengangkat kepalanya yang besar, menarik kawat yang mengikatnya. Gerakan itu hanya mendorong duri lebih dalam, mengeluarkan erangan kesakitan yang membuat Sarah meringis karena simpati. Mata mereka bertemu di seberang pembukaan, predator dan manusia, dalam momen penilaian. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya. Mengetahui kata-kata itu tidak berarti apa-apa bagi serigala tetapi tetap perlu mengatakannya. Setiap insting menyuruhnya untuk pergi, untuk mencari bantuan, untuk menemukan kakeknya atau petugas konservasi. Tetapi serigala itu sudah kehilangan terlalu banyak darah. Pada saat bantuan tiba, semuanya akan terlambat. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka resleting ranselnya dan mengeluarkan botol airnya di kotak P3K yang selalu dibawanya. Dia melepas sarung tangan tebalnya, meregangkan jari-jarinya untuk ketangkasan dan menarik napas dalam-dalam. "Oke," gumamnya pada dirinya sendiri, "aku bisa melakukan ini." Dia mendekat perlahan, menyiarkan setiap gerakan, menjaga tubuhnya tetap rendah dan tidak mengancam. Serigala itu mengawasi, telinganya merata, geraman peringatan bergema dari dadanya. Tapi itu terlalu lemah untuk melawan atau melarikan diri. 20 menit yang menyiksa kemudian, setelah pemotongan hati-hati dengan pisau sakunya dan pelepasan kawat berduri yang lembut, rahang perangkap akhirnya terlepas. Sarah mundur dengan cepat saat serigala itu berjuang untuk berdiri, mengutamakan kaki yang terluka. Tetapi bebas dari kendala mematikan. Alfa berdiri dengan goyah, darah masih merembes dari beberapa luka tusukan. Matanya tidak lagi tertutup rasa sakit, tetapi tajam dan waspada mengunci dengan Sarah selama 5 detik yang menyesakkan. Serigala itu menatapnya dengan kecerdasan yang tampaknya melampaui batasan antara spesies mereka. Kemudian, tanpa peringatan, ia berbalik dan pincang ke hutan, menghilang di antara pepohonan seperti hantu besar. Sarah menghembuskan napas, baru saat itulah menyadari bahwa dia telah menahan napasnya. Tangannya gemetar karena adrenalin yang memudar saat dia mengumpulkan perbekalannya. Kawat berduri dan perangkap berdarah tetap berada di salju, bukti kekejaman manusia yang akan dia laporkan kepada kakeknya. Dia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan selamanya mengubah jalan hidupnya. 2 minggu berlalu setelah pertemuan Sarah dengan serigala yang terperangkap, insiden itu tetap jelas dalam benaknya, muncul dalam mimpinya dan mendominasi halaman-halaman buku sketsanya. Dia telah melaporkan perangkap ilegal itu kepada kakeknya, yang telah menghubungi petugas konservasi James Parker. Perangkap itu telah disita, tetapi tanpa bukti siapa yang menempatkannya di sana, tidak banyak yang bisa dilakukan. Sarah kembali ke rutinitas normalnya, sekolah selama hari kerja, ekspedisi membuat sketsa di akhir pekan. Tapi sesuatu telah berubah. Pada pendakian ketiganya setelah penyelamatan, dia melihat sensasi tak salah lagi sedang diawasi. Awalnya dia mengabaikannya sebagai kesadaran yang meningkat setelah pertemuannya dengan serigala. Tetapi kemudian dia mulai melihat mereka. Bayangan abu-abu bergerak sejajar dengan jalannya, menjaga jarak, tetapi tidak dapat disangkal hadir. Kawanan serigala mengikutinya. Suatu sore, saat dia duduk membuat sketsa di dekat Hawthorne Creek,
Sebuah gerakan menarik perhatiannya. Di punggung bukit, di seberang air berdiri serigala alfa jantan. Moncongnya yang penuh bekas luka langsung dikenali. Luka di bahunya telah sembuh menjadi tambalan bulu yang lebih gelap. Dia mengawasinya dengan tatapan tajam yang sama yang dia ingat dari pertemuan pertama mereka, tidak bergerak untuk mendekat tetapi tidak mundur ketika dia berdiri. Setelah beberapa menit dia hanya berbalik dan menghilang ke pepohonan, diikuti oleh 3 serigala lainnya. Sarah bahkan tidak menyadarinya. Apakah itu normal, kakek? Tanyanya malam itu saat mereka mencuci piring bersama. Apakah normal bagi serigala untuk mengikuti seseorang? Tangan William terdiam di air sabun. Tidak, katanya hati-hati. Serigala biasanya menghindari manusia dengan segala cara. Kenapa kamu bertanya? Sarah menceritakan kepadanya tentang pengamatannya, menyaksikan ekspresinya menjadi semakin khawatir. Jauhi mereka, Sarah, dia memperingatkan. Hewan liar bukanlah hewan peliharaan dan mereka tidak dapat diprediksi, terutama serigala. Tidak peduli bagaimana mereka mungkin tampak. Tetapi kata-kata menyebar dengan cepat. Di Pinewood, pemburu melaporkan melihat serigala, mengawasi mereka daripada melarikan diri. Seorang peternak mengklaim serigala telah berada di dekat propertinya tetapi tidak menyerang ternaknya. 3 pejalan kaki menggambarkan serigala mengikuti mereka dari kejauhan sebelum menghilang dalam beberapa hari. Perilaku tidak biasa itu menjadi topik utama percakapan kota di pertemuan Dewan Kota Bulanan Pinewood. Wali kota Robert Jackson, yang keluarganya telah berburu di pegunungan ini selama beberapa generasi, berdiri di depan balai komunitas yang penuh sesak. Serigala-serigala ini menunjukkan perilaku predator. Dia menyatakan suaranya, membawa otoritas, diperoleh dari 12 tahun sebagai wali kota. Mereka menguntit orang, menjadi lebih berani. Hanya masalah waktu sebelum seseorang terluka atau terbunuh. Gumaman persetujuan merambat melalui kerumunan. Petugas konservasi Parker bangkit berikutnya, kerangka tubuhnya yang tinggi dan seragam dinas kehutanan, memimpin rasa hormat. Dengan segala hormat, wali kota, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan pola predator. Belum ada pertemuan agresif, tidak ada ancaman. Mereka mengamati, bukan berburu. Katakan itu kepada keluarga yang kehilangan hewan peliharaan, teriak Frank Wilson, pemilik toko perkakas. Anjing sepupuku hilang minggu lalu. Pertemuan itu berubah menjadi debat panas. Satu faksi, yang dipimpin oleh wali kota, menuntut tindakan segera, perburuan terkendali untuk mengurangi populasi serigala. Pihak lain, lebih kecil tetapi vokal, menyerukan perlindungan dan studi lebih lanjut tentang perilaku yang tidak biasa ini. Sarah duduk diam di samping kakeknya, tidak nyaman menjadi satu-satunya orang yang tahu tentang pertemuannya dengan Alpha. Ketika argumen beralih ke kisah serangan serigala dari abad-abad yang lalu, William akhirnya berdiri. Saya telah hidup berdampingan dengan serigala-serigala ini selama 67 tahun, katanya dengan suara pelan, entah bagaimana menembus kekacauan. Mereka tidak pernah menjadi ancaman bagi komunitas ini. Sesuatu telah berubah, ya, tetapi mari kita belajar sebelum kita menembak. Pertemuan itu berakhir dengan kompromi, 2 minggu observasi sebelum tindakan apapun diambil. Saat orang-orang keluar, Sarah memperhatikan pandangan skeptis yang dilemparkan ke arah kakeknya. Perbedaan telah ditarik dan mereka berada dengan tegas di pihak yang tidak populer. Malam itu, tidak bisa tidur, Sarah berkeliaran ke ruang kerja kakeknya. Kamar itu adalah tempat perlindungannya, dipenuhi dengan rak buku yang berisi panduan lapangan, sejarah lokal dalam jurnal dari 40 tahunnya sebagai penjaga hutan, peta topografi cadangan menutupi satu dinding yang dihiasi dengan pena berwarna yang menandai penampakan satwa liar. Mencari kertas kosong untuk membuat sketsa, Sarah membuka laci mejanya. Di bawah tumpukan amplop terdapat jurnal kulit usang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia ragu-ragu hanya sebentar sebelum membukanya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya mencari kertas gambar. Jurnal itu berasal dari 30 tahun yang lalu. Tulisan tangan kakeknya memenuhi halaman dengan pengamatan tentang hutan, hewan, perubahan musim. Dia hendak menutupnya ketika sebuah foto terlepas, memudar, sudut-sudutnya, ditekuk karena usia. Itu menunjukkan William yang jauh lebih muda berlutut di samping apa yang tampak seperti serigala yang terluka. Sarah membalik foto itu di bagian belakang dalam tulisan rapi kakeknya. Menyelamatkan serigala kayu betina dari perangkap pemburu, 12 April 1989. Sarah dengan cepat membolak-balik jurnal, menemukan entry yang sesuai. Jantungnya berdebar kencang saat dia membaca catatan kakeknya tentang menemukan serigala betina hamil yang terperangkap dalam perangkap, bagaimana dia membebaskannya, mengobati lukanya tetapi dan melindunginya sampai dia bisa kembali ke kawanannya. Paragraf terakhir membuatnya tersentak.
serigala itu melihat kembali ke arahku sebelum menghilang ke pepohonan. Saat itu aku merasa dipahami oleh makhluk liar dengan cara yang belum pernah aku alami. Aku menamainya Luna karena tanda bulan sabit yang sempurna di dadanya. Aku percaya beberapa koneksi melampaui batasan antara spesies. Sarah menutup jurnal dengan tangan gemetar, tiba-tiba mengerti serigala alfa yang telah dia selamatkan, dengan moncongnya yang penuh bekas luka dan mata yang cerdas, bukan hanya serigala biasa. Mengingat waktu dan generasi serigala, dia kemungkinan besar adalah keturunan Luna, serigala yang telah diselamatkan kakeknya 3 dekade sebelumnya. Lingkaran itu telah selesai dengan sendirinya, dan sekarang semuanya telah berubah. Kedatangan Westridge Resources datang dengan janji yang belum pernah didengar Pinewood selama bertahun-tahun. Pertemuan balai kota telah diatur dengan tergesa-gesa setelah wali kota Jackson kembali dari konferensi di Helena dengan berita yang telah menyebar ke seluruh Pinewood seperti api. Sebuah perusahaan pertambangan ingin membuka kembali dan memperluas tambang tembaga yang ditinggalkan di punggung Bukit Utara. Richard Westridge sendiri berdiri di podium. Setelahnya yang dibuat khusus dan senyum percaya dirinya, sangat kontras dengan flanel dan denim yang memenuhi pusat komunitas. Pada usia 55 tahun, dia membawa dirinya dengan kepastian seorang pria yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Garis perak dan rambut hitamnya yang gelap dan tatapannya yang tajam memberinya aura otoritas yang menarik perhatian. Pinewood memiliki apa yang kami cari, jelas Westridge, mengklik presentasi yang dipoles, bukan hanya infrastruktur tambang yang ada tetapi komunitas pekerja keras yang siap untuk kebangkitan ekonomi. Westridge Resources berencana untuk menginvestasikan $60 juta dalam operasi ini, menciptakan setidaknya 200 pekerjaan lokal dengan upah dan tunjangan yang kompetitif. Gumaman kegembiraan merambat melalui kerumunan. Bagi sebuah kota di mana pengangguran telah melayang di 15% sejak pabrik kayu ditutup, ini terdengar seperti keselamatan. Endapan tembaga meluas lebih jauh dari yang disadari oleh penambang asli, lanjut Westridge sambil menunjukkan peta wilayah tersebut. Dengan teknik ekstraksi modern kita dapat mengakses cadangan yang tidak dapat mereka jangkau. Kami siap untuk memulai operasi dalam waktu 6 bulan setelah persetujuan izin. Sarah duduk di samping kakeknya mempelajari peta dengan cemas. Area ekspansi yang ditunjukkan Westridge membentang jauh ke wilayah yang dia tahu sebagai wilayah serigala, termasuk lokasi bersarang yang didokumentasikan oleh petugas parker musim semi lalu. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, William mengangkat tangannya. Bagaimana dengan dampak lingkungannya? Daerah itu berbatasan dengan wilderness yang dilindungi? Senyum Westridge tidak pernah goyah. Pertanyaan bagus. Kami telah melakukan penilaian dampak lingkungan awal dan bekerja sama dengan pejabat negara untuk memastikan kepatuhan penuh. Westridge Resources telah memenangkan penghargaan untuk proyek reklamasi kami. Kami tidak hanya di sini untuk mengekstraksi sumber daya, kami di sini untuk menjadi tetangga yang baik. Serigala, celetuk Sarah sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Semua mata tertuju padanya dan dia merasakan wajahnya memerah. Tapi dia melanjutkan. Ada kawanan serigala yang bersarang di daerah itu. Apa yang terjadi pada mereka? Beberapa cekikikan meremehkan terdengar dari kerumunan, tetapi Westridge menanggapinya secara langsung. Nona muda, saya menghargai kepedulian Anda terhadap satwa liar. Tim lingkungan kami akan bekerja dengan petugas konservasi setempat untuk memastikan gangguan minimal terhadap pola satwa liar. Kadang-kadang hewan perlu dipindahkan, tetapi mereka beradaptasi. Alam itu tangguh. Pertemuan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang kualifikasi pekerjaan, lini masa, dan dampak perumahan. Sarah hampir tidak mendengarkan, pikirannya tertuju pada peta dan apa artinya bagi kawanan serigala untuk bayangan. Saat orang-orang keluar, percakapan bersemangat tentang peluang ekonomi memenuhi udara. Sarah mendengar Frank Wilson sudah berspekulasi tentang memperluas inventaris toko perkakasnya untuk melayani tambang. Itu berjalan dengan baik, kata wali kota Jackson, menepuk bahu Westridge. Saya pikir Anda telah memenangkan sebagian besar Pinewood. Sebagian besar sudah cukup, jawab Westridge dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Dalam perjalanan pulang, William tetap sangat diam. Akhirnya, saat mereka berbelok ke jalan kerikil mereka, dia berbicara, operasi penambangan mengubah banyak hal. Sarah, bukan hanya tanah yang mereka gali, tetapi segala sesuatu di sekitarnya. Air, udara, pola satwa liar. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Tidak bisakah kita menghentikannya? Tanya Sarah. William menghela napas, itu rumit. Kota ini membutuhkan pekerjaan itu. Orang-orang perlu memberi makan keluarga mereka. Tetapi itu tidak berarti kita berhenti memperhatikan. Kadang-kadang hal terpenting adalah menyaksikan, mengamati, mendokumentasikan.
Pada hari Sabtu berikutnya, Sarah mendaki lebih dalam ke hutan dari biasanya, tertarik ke daerah yang akan segera menjadi tambang yang diperluas. Dia membawa buku sketsanya, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan kawanan serigala, untuk entah bagaimana memperingatkan mereka, betapapun tidak rasionalkah hal itu bahkan baginya. 3 mil ke dalam, dia berhenti di sebuah sungai untuk mengisi kembali botol airnya dan bulu kuduknya merinding. Perlahan dia berbalik. Shadow berdiri 30 yard jauhnya, mengawasinya dengan mata kuningnya yang cerdas. Moncongnya yang penuh bekas luka langsung mengidentifikasinya. Di belakangnya, sebagian tersembunyi di semak-semak, 2 serigala lain menunggu, seekor betina abu-abu dan seekor jantan yang lebih muda. Sarah menahan napas. Dia tetap diam sempurna, takut gerakan apapun akan membuat mereka melarikan diri. Tetapi Shadow tidak melarikan diri. Sebaliknya, setelah lama menilai, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berbalik, berjalan beberapa langkah sebelum melihat kembali ke arahnya. Dia ingin mengikuti setiap aturan keselamatan alam liar yang telah diajarkan kakeknya, berteriak untuk tidak mengikuti predator liar ke hutan, namun sesuatu yang lebih dalam dari pemikiran rasional mendorongnya maju. Sarah menjaga jarak hormat saat Shadow membawanya di sepanjang jejak permainan yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Setelah setengah mil, serigala berhenti di tepi pembukaan kecil. Shadow melihat kembali sekali lagi, lalu menghilang ke pepohonan bersama teman-temannya. Sarah mendekat dengan hati-hati dan tersentak pada apa yang dia temukan. Pembukaan itu berisi bukti tak salah lagi dari sarang serigala, jalan-jalan yang usang, berserakan, tulang-tulang kecil dari makanan sebelumnya, depresi di rumput tempat serigala beristirahat. Tetapi yang lebih mengganggu adalah pasak survei dengan bendera oranye cerah dan label logam bertuliskan logo West Street Resources. Pasak-pasak itu membentuk garis yang memotong langsung area bersarang. Sarah memotret semuanya dengan teleponnya, tangannya gemetar. Ketika dia mendongak, serigala telah pergi, tetapi dia merasa yakin mereka telah menunjukkan ini kepadanya dengan sengaja. Malam itu Sarah berbagi penemuannya dengan kakeknya dan petugas Parker, yang datang untuk makan malam untuk membahas situasi serigala. Parker memeriksa foto-fotonya dengan cemas. Penanda ini berarti mereka lebih jauh dalam perencanaan daripada yang mereka akui secara publik. Studi dampak lingkungan bahkan belum selesai. Apakah itu legal? Tanya William. Survei pendahuluan, ya, tetapi memulai pekerjaan aktual sebelum izin disetujui? Tentu saja tidak. Parker menyerahkan telepon kembali ke Sarah. Serigala-serigala itu membawamu ke sana. Sarah mengangguk, kedengarannya gila, aku tahu. Tidak segila yang kamu kira, kata Parker. Serigala adalah hewan sosial yang cerdas dengan kemampuan memecahkan masalah yang masih kita pelajari. Dan kawanan ini tampaknya telah membentuk hubungan yang tidak biasa denganmu, khususnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Sarah mulai meninggalkan persembahan kecil di tepi hutan, sisa-sisa daging dari perburuan kakeknya, air bersih di daerah yang terkena kekeringan. Dia tidak pernah mendekati serigala secara langsung, tetapi sering menemukan mereka mengawasi dari kejauhan. Kadang-kadang dia hanya duduk membuat sketsa, menceritakan pekerjaannya dengan keras, seolah-olah serigala dapat mengerti, menemukan kenyamanan dalam berbagi pikirannya dengan pendengar yang diam dan penuh perhatian. Pada kunjungan ketujuhnya, dia dikejutkan oleh suara manusia di belakangnya. Mereka luar biasa, bukan? Sarah berputar untuk menemukan seorang pemuda seusianya mengawasi serigala-serigala yang jauh dengan teropong. Dia menurunkannya, menawarkan senyum menyesal. Maaf, aku tidak bermaksud menakutimu. Aku Michael Westridge G. Sarah menegang seperti di West Street Resources, dia mengangguk, ekspresinya mendung, perusahaan ayahku. Aku hanya berkunjung untuk liburan musim semi. Dia menunjuk ke buku sketsanya. Kamu seorang seniman. Meskipun kelelahan awalnya, Sarah merasa Michael mudah diajak bicara. Tidak seperti ayahnya yang halus dan percaya diri, Michael bijaksana dan pendiam, dengan minat pada biologi satwa liar yang tampak tulus. Mereka duduk di batang pohon tumbang saat dia menunjukkan kepadanya sketsa serigala yang menjelaskan perilaku dan interaksi mereka. Yang ini, katanya, menunjuk ke gambar bayangan yang detail, adalah alfa. Aku memanggilnya bayangan. Michael mempelajari gambar itu. Bekas luka di moncongnya khas. Ayahku akan mengatakan itu membuatnya terlihat berbahaya. Dia tidak berbahaya, kata Sarah cepat, dia. Dia ragu-ragu, mencari kata yang tepat. Membedakan. Michael tertawa, suara hangat yang membuat Sarah menyadari betapa jarangnya dia mendengar tawa di hutan.
Percakapan mereka berlanjut hingga bayangan yang memanjang mengingatkan Sarah bahwa dia perlu pulang. Saat mereka berjalan kembali menuju kota, Michael menjadi serius. Ayahku tidak banyak memberitahuku tentang sisi bisnis, tetapi aku telah mendengarnya menelepon tentang proyek ini. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sarah berhenti berjalan. Apa? Pernyataan dampak lingkungan untuk perluasan pikiran? Mereka sedang dikejar-kejar. Ayahku memiliki koneksi dengan seseorang di kantor lingkungan negara yang membantu mendorong izin tanpa peninjauan yang tepat. Itu ilegal, kata Sarah. Michael mengangguk, tanpa sengsara, aku tahu. Dan ada lagi. Survei geologi pendahuluan menunjukkan potensi masalah drainase asam pikiran. Jika mereka memperluas seperti yang direncanakan, itu dapat mencemari air tanah di seluruh lembah. Sudahkah kamu memberitahu siapapun yang akan mempercayaiku melawan ayahku? Selain itu, aku tidak punya bukti, hanya percakapan yang telah aku dengar. Dia menendang kerucut pinus. Ayahku mengira aku fokus untuk masuk sekolah kedokteran. Dia tidak tahu bahwa aku telah melihat hukum lingkungan sebagai gantinya. Informasi ini mengubah segalanya selama sebulan berikutnya. Saat musim semi tiba sepenuhnya di gunung, Sarah dan Michael membentuk aliansi yang tidak mungkin. Mereka bertemu secara teratur, kadang-kadang di kota di restoran, kadang-kadang di hutan, di mana serigala menjaga jarak tetapi tetap terlihat. Michael berbagi apa yang dia pelajari dari surat kabar dan panggilan telepon ayahnya, sementara Sarah mendokumentasikan peningkatan aktivitas survei di wilayah serigala. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah garis waktu yang dipercepat. Sumber daya Westridge telah mulai memindahkan peralatan berat ke area persiapan di dekat pintu masuk tambang lama, meskipun izinnya masih dalam peninjauan. Mereka sangat yakin akan mendapatkan persetujuan. Mereka bahkan tidak menunggu, Michael berkata, sambil menunjukkan foto-foto area persiapan yang diambilnya kepada Sarah. Sementara itu, perpecahan di kota semakin dalam. Sebagian besar penduduk menyambut janji ekonomi dari tambang dengan memasang tanda, Westridge artinya pekerjaan, di jendela mereka. Fraksi yang lebih kecil, yang prihatin tentang dampak lingkungan, telah membentuk kelompok aksi komunitas dengan William dan petugas Parker sebagai penasihat informal. Wali kota Jackson telah menjadi pendukung terkuat WRI, muncul di surat kabar lokal di samping Richard Westridge, menggembar-gemborkan masa depan cerah bagi Pinewood. Ketika William menyampaikan kekhawatiran pada pertemuan dewan, dia semakin terpinggirkan. Mereka akan menghancurkan daerah aliran sungai, William memberitahu Sarah setelah pertemuan kota yang sangat panas, dan begitu mereka selesai mengekstraksi apa yang mereka inginkan, mereka akan meninggalkan kita dengan kekacauan. Aku pernah melihatnya sebelumnya, janji-janji itu tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Hubungan Sarah dengan kawanan serigala semakin kuat. Shadow sekarang mendekat hingga jarak 9 meter ketika dia berkunjung sendirian, kadang-kadang membawa persembahan sendiri. Sekali seekor kelinci yang baru dibunuh, lain kali sebatang tongkat melengkung aneh yang disimpan Sarah di ambang jendelanya. Serigala lain tetap lebih berhati-hati, tetapi penerimaan mereka terhadap kehadirannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus-menerus membuat sketsa mereka, mendokumentasikan perilaku mereka, pola berburu mereka, struktur hierarki kawanan. Dinding kamarnya menjadi tertutup dengan gambar-gambar ini, catatan visual dari hubungan yang menentang pemahaman konvensional. Suatu malam, setelah makan malam dengan keluarga Westridge di rumah wali kota yang tidak nyaman, di mana Sarah duduk diam sementara Michael mencoba menghindari pertanyaan-pertanyaan menyelidik ayahnya tentang aplikasi sekolah kedokteran, Michael membawanya ke kantor sementara perusahaan di sebuah toko yang diubah di Main Street. Ayahku menyimpan file proyek yang sebenarnya di sini, bisiknya sambil membuka kunci pintu dengan kunci yang telah dia duplikat secara diam-diam. Jika ada bukti kesalahan, disinilah kita akan menemukannya. Mereka bekerja dengan cepat, memotret dokumen dengan ponsel mereka. Sarah menemukan peta yang menunjukkan bahwa perluasan yang direncanakan sebenarnya hampir 2 kali lipat dari apa yang telah diungkapkan kepada publik, meluas hingga ke area yang dilindungi. Michael menemukan surat menyurat dengan pejabat negara bagian yang dengan jelas menunjukkan pengaruh yang tidak pantas atas proses perizinan. Yang paling memberatkan adalah penilaian lingkungan internal yang telah ditekan, menunjukkan risiko signifikan terhadap kualitas air dan habitat satwa liar. Laporan resmi yang diserahkan ke badan pengatur telah dibersihkan dengan peringatan penting yang dihapus. Ini cukup untuk menghentikan mereka, Sarah berkata dengan suara tegang karena marah dan pembenaran. Saat mereka bersiap untuk pergi, lampu depan menyapu kantor yang gelap, Michael menarik Sarah ke bawah di belakang meja saat suara ayahnya terdengar di luar. Aku tidak peduli apa yang diperlukan. Richard Westridge mengatakan izin itu perlu diselesaikan pada minggu depan.
Peralatan itu membuatku kehilangan ribuan dolar setiap hari peralatan itu menganggur. Petugas konservasi menjadi masalah. Suara wali kota Jackson menjawab dia mendorong peninjauan formal terhadap dampak daerah aliran sungai. Kemudian halangi dia. Westridge berkata dengan dingin ingatkan dia bahwa posisinya bergantung pada pendanaan kabupaten dan kabupaten bergantung pada niat baikku. Gagang pintu berderit. Michael meraih tangan Sarah dan membawanya dengan cepat melalui lorong belakang ke pintu keluar belakang, menyelinap keluar tepat saat pintu depan terbuka. Mereka berlari 3 blok sebelum berhenti, terengah-engah, lebih karena takut daripada tenaga. Ayahku tidak boleh tahu aku terlibat, Michael berkata wajahnya pucat di bawah cahaya jalan itu akan buruk. Sarah meremas tangannya. Tidak seorang pun akan tahu, tetapi kita harus melakukan sesuatu dengan apa yang kita temukan belum. Michael memperingatkan kita harus strategis. Jika kita mengungkapkan semuanya sekaligus, mereka akan tahu seseorang mengakses file mereka. Biarkan aku memikirkan pendekatan terbaik. Saat bulan Mei berubah menjadi Juni, situasinya semakin tegang. Sumber daya Westridge mulai membersihkan jalan akses ke area perluasan, meskipun izinnya secara teknis masih dalam peninjauan. Serigala menjadi lebih gelisah, dengan Shadow muncul lebih sering di dekat pinggiran kota, seolah-olah memantau aktivitas manusia. Petugas Parker menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengizinkan pemindahan kawanan serigala, dengan keluhan tentang pelecehan ternak dan hewan peliharaan yang hilang meningkat. Sarah menduga beberapa dari laporan ini dibesar-besarkan atau dibuat-buat untuk membangun kasus melawan serigala, tetapi dia tidak dapat membuktikannya. Kesehatan William mulai menderita karena stres. Suatu malam, Sarah menemukannya duduk di ruang kerjanya menatap foto-foto lama dari hari-harinya sebagai penjaga hutan. Aku berjanji pada nenekmu aku akan melindungi tempat ini, katanya pelan. Gunung-gunung ini, hewan-hewan ini, adalah kegembiraannya, kegembiraan kita. Sarah duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di bahunya. Kami sedang berusaha, kakek. Kadang-kadang berusaha tidak cukup, sayang. Kadang-kadang kamu perlu berjuang. Titik balik datang tanpa diduga. Sarah dan Michael telah mendokumentasikan kualitas air di sungai-sungai di sekitar lokasi tambang membangun bukti potensi kontaminasi. Mereka kembali melalui hutan ketika mereka mendengar geraman mekanis mesin di mana seharusnya tidak ada mengikuti suara itu. Mereka menemukan kru sumber daya Westridge dengan buldoser mulai menebang pohon di area yang jelas ditandai sebagai hutan belantara yang dilindungi di peta mereka, tanah yang bahkan belum termasuk dalam aplikasi izin yang diperluas. Mereka mulai lebih awal sebelum ada yang bisa menghentikan mereka. Michael berbisik menciptakan fakta di lapangan saat mereka menyaksikan dengan ngeri. Shadow dan 3 serigala lainnya muncul di punggung bukit di atas operasi pembersihan. Serigala gelisah, mondar-mandir, kadang-kadang mengeluarkan geraman rendah yang tidak terdengar di bawah kebisingan mesin. Kita harus menghentikan ini, Sarah berkata, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon kakeknya. Tetapi sebelum dia bisa menelepon, situasinya meningkat secara dramatis. Apakah karena terkejut oleh kesadaran halus akan serigala atau oleh faktor lain, salah satu buldoser berbelok terlalu dekat ke tepi yang tidak stabil dari lubang tambang tua. Ada momen mengerikan ketika mesin besar itu tampak melayang dan kemudian tanah ambruk. Buldoser dan operatornya menghilang di atas tepi, tanah dan batu berjatuhan setelah mereka. Teriakan alarm meletus dari kru. Mesin lain mati saat pekerja berlari menuju keruntuhan. Dalam keheningan yang tiba-tiba, Sarah bisa mendengar serigala melolong, suara yang tampaknya mengungkapkan bukan kemenangan tetapi ratapan. Dia dan Michael bergegas maju, mengidentifikasi diri mereka saat mereka bergabung dengan para pekerja yang panik. Di tepi lubang yang sekarang diperbesar, 6 meter di bawah buldoser tergeletak, di sisinya, operatornya terjebak di kabin. Apa yang terjadi selanjutnya adalah 1 jam upaya penyelamatan. Pengetahuan pertolongan pertama Michael terbukti berharga saat mereka menstabilkan pekerja yang terluka. Keakraban Sarah dengan Medan membantu memandu responden darurat yang tiba kemudian. Selama itu, serigala tetap berada di punggung bukit mereka mengawasi. Sarah tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka menyaksikan momen penting dalam perjuangan untuk tanah ini untuk perjuangan yang sekarang telah menumpahkan darah pertama. Saat matahari terbenam dan pekerja yang terluka akhirnya dievakuasi dengan helikopter, Richard Westridge tiba. Wajahnya adalah topeng kemarahan yang terkendali. Melihat Sarah dan Michael bersama, matanya menyipit. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia bertanya pada putranya. Sebelum Michael bisa menjawab, Sarah melangkah maju. "Kami menyaksikan perusahaan Anda melakukan operasi pembersihan ilegal di hutan belantara yang dilindungi. Kecelakaan itu terjadi karena Anda memotong jalan pintas dan mengabaikan protokol keselamatan.
Ekspresi Westridge mengeras. Ini bukan urusanmu, Nona Miller dan Michael. Kita akan membahas kehadiranmu di sini nanti. Ini urusanku. Sarah membalas menemukan keberanian dan kemarahan. Ini rumahku, serigala-serigala di atas sana. Dia menunjuk ke punggung bukit tempat Shadow masih mengawasi. Itu rumah mereka dan Anda menghancurkannya demi keuntungan serigala. Westridge mengejek melirik ke atas. Semakin banyak alasan untuk membersihkan area ini. Predator berbahaya tidak punya tempat di dekat peradaban. Mereka ada di sini lebih dulu, Sarah berkata pelan, dan mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Bisakah Anda mengatakan hal yang sama? Konfrontasi berakhir dengan Westridge memerintahkan semua orang keluar dari lokasi, mengklaim investigasi asuransi perlu dilakukan, tetapi kerusakan telah terjadi pada tanah, pada pekerja, dan pada tabir kerahasiaan di sekitar operasi. Berita tentang kecelakaan itu menyebar dengan cepat melalui Pinewood, menimbulkan pertanyaan tentang praktik keselamatan dan mengapa pekerjaan telah dimulai sebelum izin akhir dikeluarkan. Malam itu, badai musim semi melanda pegunungan membawa hujan lebat yang tidak sesuai musim yang berlanjut selama 3 hari. Hujan deras membanjiri sungai dan melonggarkan tanah, yang sudah tidak stabil oleh operasi pembersihan. Tanah longsor kecil terjadi di dekat lokasi pertambangan, membawa peralatan pertambangan ke lembah di bawah. Bagi Sarah, badai membawa kejelasan. Serigala, tanah, warisan kakeknya, semuanya terhubung dalam perjuangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia telah beralih dari pengamat menjadi peserta, dari seniman menjadi pendukung, dan di suatu tempat dalam transisi itu dia telah menemukan suaranya. Serigala tampaknya merasakan perubahan dalam dirinya. Ketika dia selanjutnya menjelajah ke hutan, 5 dari mereka muncul, dipimpin oleh Shadow. Untuk pertama kalinya, sang alfa mendekat dalam jangkauan lengan, mata kuningnya bertemu dengan matanya bukan dengan keganasan tetapi dengan apa yang hanya bisa dia tafsirkan sebagai pengakuan. 2 makhluk yang berkomitmen pada tujuan yang sama, perlindungan rumah bersama. November tiba dengan keganasan yang tidak biasa di Pinewood membawa hujan salju lebat paling awal dalam beberapa dekade. Gunung-gunung menghilang di balik tirai putih dan suhu turun ke rekor terendah. Peramal cuaca menyebutnya wabah kutub, memprediksi sistem badai akan terhenti di atas pegunungan Rocky Utara setidaknya selama 3 hari. Bagi Sarah, waktunya tidak bisa lebih buruk. Sidang izin penambangan sumber daya Westridge telah dijadwalkan untuk minggu berikutnya di Helena dan dia, Michael, dan petugas Parker telah menyiapkan kesaksian yang menyajikan bukti pelanggaran lingkungan dan penipuan izin mereka. William telah berencana untuk menemani mereka, tetapi batuk musim dingin yang terus-menerus telah memburuk, membuatnya terkurung di tempat tidur atas perintah dokter. Hari pertama badai membawa 45 cm salju, menutup sekolah dan sebagian besar bisnis di Pinewood. Pada malam hari, daerah itu telah menyatakan keadaan darurat, menasihati penduduk untuk tetap di rumah. Saat kru jalan berjuang melawan akumulasi tanpa henti, Sarah berdiri di jendela kamarnya menyaksikan salju mengubah lanskap menjadi sesuatu yang asing dan berbahaya. Pikirannya terus kembali ke serigala. Bagaimana keadaan mereka dalam badai yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Kawanan itu telah beradaptasi dengan kondisi musim dingin yang normal, tetapi ini berbeda, sekaligus badai salju dalam satu generasi yang dapat mengancam bahkan satwa liar yang paling tangguh sekalipun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah berita yang dia terima pagi itu dari Michael. Ayahnya telah mengizinkan operasi pengendalian predator darurat. Menggunakan badai sebagai penutup, pesta berburu yang dipimpin oleh saudara ipar wali kota Jackson berencana untuk menggunakan mobil salju untuk melacak dan melenyapkan kawanan serigala saat mereka rentan. Itu dijadwalkan untuk besok pagi. Michael telah memberitahunya melalui panggilan telepon yang penuh statis. Ayahku melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna. Ahli konservasi terperangkap salju, serigala berjuang untuk bergerak di salju yang dalam dan pada saat siapapun dapat menyelidiki, itu akan terlambat. Sarah mondar-mandir di kamarnya, kecemasan meningkat saat badai semakin hebat. Kakeknya tidur di bawah, napasnya serak. Tetapi bahkan dia tidak bisa meminta bantuannya, tidak bisa mengambil risiko memperburuk kondisinya. Keputusan mengkristal menjadi kepastian dia harus memperingatkan serigala. Pikiran itu tampak tidak rasional bahkan baginya. Bagaimana dia bisa memperingatkan hewan liar tentang pemburu? Tetapi alternatifnya tidak melakukan apapun sementara Shadow dan kawanannya dibantai tidak terpikirkan. Sarah bersiap secara metodis, melapisi pakaian dalam termal di bawah celana salju tahan air dan jaket ski lama ayahnya. Dia mengemas perlengkapan darurat, kotak P3K, selimut darurat, korek api tahan air, batang makanan berenergi tinggi, dan termos teh panas. Ponselnya hanya menunjukkan 1 batang sinyal,
tetapi dia tetap memasukkannya ke dalam saku bagian dalam. Terakhir dia meninggalkan catatan untuk kakeknya, pergi untuk memeriksa serigala. Kembali saat gelap, jangan khawatir, dingin menghantamnya seperti pukulan fisik. Ketika dia melangkah keluar, angin mendorong salju secara horizontal, mengurangi jarak pandang secara drastis. Sarah menarik masker skinya lebih rendah dan mulai berjalan menuju hutan, mengikuti jalan yang sudah dikenalnya sekarang berubah menjadi koridor putih tanpa fitur. Dalam kondisi normal, pendakian ke wilayah serigala membutuhkan waktu 2 jam dalam badai salju. Setelah 3 jam upaya melelahkan, Sarah menyadari dia telah menempuh kurang dari setengah jaraknya. Landmark yang diandalkan telah lenyap di bawah salju, membuat navigasi semakin sulit. Dia berhenti di tempat perlindungan pohon pinus besar, memeriksa kompasnya. Suhu terus turun, angin semakin kuat daripada mereda. Kecemasan berkibar di dadanya. Apakah dia bodoh untuk mencoba perjalanan ini? Haruskah dia berbalik? Sebuah suara dari kejauhan menarik perhatiannya, geraman mekanis mesin. Pesta berburu sudah bergerak ke posisi menggunakan mobil salju untuk mengatasi kondisi yang telah memperlambatnya menjadi merangkak. Tekad mengeras, dia maju, meninggalkan jalan setapak yang biasa untuk memotong langsung melalui hutan menuju area penjinakan. Jalan pintas itu terbukti berbahaya. 2 kali dia tersandung ke dalam depresi yang tertutup salju, sekali jatuh ke sungai kecil yang tersembunyi di bawah kerak es dan salju yang menipu. Pada saat dia melepaskan diri, sepatu bot dan kaki celananya basah kuyup. Dingin menyerang segera, jari-jari kakinya mati rasa meskipun memakai kaos kaki tebal. Sarah tahu tanda-tanda bahaya hipotermia dari pelatihan wilderness kakeknya. Hilangnya perasaan di anggota tubuhnya adalah peringatan pertama. Perasaan hangat yang tiba-tiba dan tidak pantas yang datang padanya 1 jam kemudian jauh lebih berbahaya. Sebagian dari pikirannya menyadari dia berada dalam masalah serius, tetapi bagian lain, bagian yang dipengaruhi oleh dingin, merasa hampir nyaman, tergoda untuk beristirahat hanya sebentar di hollow yang terlindung dari kunci yang jatuh. Terus bergerak, dia berkata pada dirinya sendiri dengan keras, kata-katanya terbawa oleh angin jangan berhenti. Hutan menipis saat dia mendekati punggung bukit, menghadap ke area penjinakan. Angin menghantamnya dengan kekuatan penuh, tanpa perlindungan pohon, hampir menjatuhkannya dari kakinya. Melalui mata yang menyipit, dia memindai lembah di bawah, berharap untuk melihat bentuk gelap kawanan serigala di atas salju. Tidak ada yang bergerak di hamparan putih. Geraman mobil salju dari kejauhan semakin keras. Keputusasaan Sarah meningkat. Dia berdiri terbuka di punggung bukit, mengangkat tangannya di sekitar mulutnya dan melolong perkiraan panggilan serigala yang telah dia dengar berkali-kali. Suara itu tampak sangat kecil melawan raungan badai. Dia mencoba lagi, menempatkan setiap ons kekuatan yang tersisa ke dalam panggilan itu. 5 menit dia bergantian antara melolong dan mengatur napas, berharap di luar nalar bahwa serigala entah bagaimana akan mengerti. Tidak ada respons yang datang. Kelelahan dan dingin melemahkan tekadnya. Dia perlu menemukan tempat berlindung sebelum hipotermia semakin parah. Dengan anggota tubuh yang syarat timah, dia mulai bergerak menuju sekelompok bebatuan yang mungkin memberikan perlindungan dari angin. Dia tidak pernah mencapai mereka. 9 meter dari tujuannya, depresi yang tertutup salju ambruk di bawah berat badannya. Sarah jatuh dengan keras, meluncur menuruni lereng curam sebelum berhenti di dekat deadfall yang terkubur. Rasa sakit menusuk pergelangan kakinya ketika dia mencoba berdiri tidak patah, pikirnya, tetapi pasti terkilir. Panik berkobar sebentar sebelum pelatihan menegaskan kembali dirinya. Dia membutuhkan tempat berlindung. Segera, menggunakan pohon yang tumbang untuk menopang, dia mulai membersihkan salju, membuat penahan angin sementara. Dari ranselnya, dia mengambil selimut darurat, membungkusnya di bahunya dengan tangan gemetar. Badai tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan dengan selimut pemecah angin, dingin menembus tanpa henti. Pakaian basahnya mulai membeku, kainnya mengeras di kulitnya. Kegelapan akan datang lebih awal dalam badai dan bersamanya suhu akan turun lebih jauh. Sarah memeriksa ponselnya, tidak ada sinyal dan baterainya gagal. Dalam dingin yang ekstrim tidak ada yang tahu persis di mana dia berada. Kakeknya tidak akan mengharapkannya sampai malam dan kemudian pikiran itu tetap belum selesai. Saat dia melihat gerakan di pinggiran penglihatannya yang terbatas. Bentuk gelap terwujud dari salju yang berputar-putar. Pertama 1, lalu 3, lalu 5 orang bodoh. Shadow memimpin mereka moncongnya yang khas terluka, mengidentifikasi dirinya bahkan melalui tirai salju. Dia mendekat dengan hati-hati, berhenti 3 meter, mata kuning menilai kondisinya.
yang lain menyebar, membentuk setengah lingkaran yang longgar. Aku datang untuk memperingatkanmu, Sarah berkata melalui gigi gemertak, tahu mereka tidak bisa mengerti kata-kata itu tetapi berharap mereka bisa merasakan niatnya. Ada pemburu yang datang dengan mesin. Shadow bergerak lebih dekat, mengendus-endus udara di sekitarnya. Apapun yang dia deteksi tampaknya memuaskannya. Dia berbalik ke kawanan, mengeluarkan geraman rendah yang memicu hiruk-pikuk aktivitas. Dua serigala muda berlari menjauh ke dalam badai, sementara Shadow dan dua yang tersisa mendekati Sarah secara langsung. Yang mengejutkannya, Shadow berbaring di sampingnya, menekan tubuhnya yang hangat ke tubuhnya yang menggigil. Setelah ragu sejenak, serigala lain bergabung dengannya, menciptakan penghalang hidup melawan dingin. Mantel musim dingin mereka yang tebal berevolusi untuk menahan kondisi gunung yang paling keras. Sekarang terlindung Sarah, karena lapisannya sendiri yang tidak memadai telah gagal melakukan panas tubuh serigala secara bertahap menembus pakaiannya yang beku perasaan kembali dengan menyakitkan ke anggota tubuhnya, tetapi menggigil mulai mereda. Kepala besar Shadow bersandar di dekat kepalanya, napasnya hangat di wajahnya. Terima kasih, bisiknya, dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk menyentuh bulunya. Waktu berlalu dengan aneh di kepompong isolasi badai. Sarah melayang antara kewaspadaan dan keadaan mengantuk yang dia kenali di saat-saat jelas mungkin berbahaya. Serigala tetap waspada, kadang-kadang mengubah posisi tetapi tidak pernah membiarkannya terkena kekuatan penuh dingin. Pesta berburu tidak pernah terwujud. Apakah mereka telah meninggalkan misi mereka karena badai yang memburuk atau telah mengambil rute yang berbeda? Sarah tidak bisa tahu. Saat sore memudar menuju malam, situasinya tetap genting. Badai tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan bahkan dengan kehangatan serigala dia tidak bisa bertahan. Malam di alam terbuka. Gerakan di dekatnya mengejutkannya hingga terbangun sepenuhnya. Kedua serigala yang telah pergi sebelumnya telah kembali, dan mereka tidak sendirian. Bersama mereka datang 3 anggota kawanan lagi, semua waspada dan bertujuan. Shadow Rose menjabat salju dari mantelnya, dan mendekati pendatang baru. Beberapa bentuk komunikasi terjadi di antara mereka. Perubahan halus dalam postur, posisi telinga, vokalisasi yang tenang. Kemudian Shadow kembali ke Sarah, dengan lembut menarik lengan bajunya dengan giginya. Artinya tampak jelas, sudah waktunya untuk pindah. Sarah berjuang untuk berdiri, meringis saat pergelangan kakinya yang terluka memprotes. Shadow menekan kakinya, menawarkan dukungan seperti keruk hidup. Seluruh kawanan sekarang mengelilinginya, menciptakan perimeter bergerak saat mereka mulai membimbingnya melalui badai. Jalan mereka tampak acak pada awalnya, tetapi Sarah secara bertahap menyadari bahwa mereka mengikuti rute yang terlindung dari angin terburuk. Serigala bergerak dengan percaya diri, menavigasi dengan indera, tidak terhalang oleh kondisi pemutihan. Sarah memegang satu tangan yang terkubur di Shadow, bulu tebal, koneksi, garis hidupnya, di salju yang menyilaukan. Setelah apa yang tampak seperti berjam-jam, tetapi mungkin kurang, medan berubah dan tanah miring ke atas dan lolongan angin berkurang. Mereka telah memasuki semacam ruang terlindung, sebuah gua. Sarah menyadari saat kegelapan menyelimuti mereka. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Gua itu mungkin memanjang 9 meter ke sisi gunung, kering dan sangat bebas dari salju. Suhu apapun, meskipun masih dingin, secara signifikan lebih hangat daripada di luar. Yang paling mengejutkan adalah tanda-tanda penghunian serigala biasa, lokasi sarang sekunder yang dia duga digunakan selama cuaca ekstrim. Sarah tenggelam dengan penuh syukur ke lantai gua, kelelahannya selesai, serigala mengatur diri di sekelilingnya, sekali lagi berbagi panas tubuh mereka. Shadow memposisikan dirinya paling dekat, bentuknya yang besar penghalang antara Sarah dan pintu masuk gua, di mana hembusan salju sesekali berputar ke dalam. Untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan yang masih pudar, Sarah merasa dia mungkin selamat. Ancaman hipotermia yang akan segera terjadi telah mereda. Pergelangan kakinya berdenyut dan kelaparan, menggerogoti perutnya, tetapi ini adalah ketidaknyamanan yang dapat dikelola. Dia mengambil batang makanan dari tasnya, makan perlahan sementara serigala menyaksikan dengan tenda mata memecah sepotong. Dia dengan hati-hati menawarkannya kepada Shadow. Dia mengendusnya secara menyeluruh sebelum dengan lembut mengambilnya dari jarinya. Pertukaran fisik langsung pertama mereka, interaksi sederhana, memiliki makna yang mendalam bagi Sarah. Momen kepercayaan yang melampaui batasan alami antara spesies mereka. Saat malam sepenuhnya mengklaim gunung, kemarahan badai tampaknya meningkat daripada berkurang. Angin menjerit melintasi pintu masuk gua, mendorong salju ke dalam bentuk yang fantastis. Di dalam kegelapan yang bernafas,
Sarah menemukan kedamaian yang tak terduga di antara makhluk-makhluk yang, menurut semua kebijaksanaan konvensional, seharusnya melihatnya sebagai mangsa daripada seseorang untuk dilindungi. Dia tertidur dikelilingi oleh serigala, pernapasan ritmis mereka, lagu pengantar tidur yang anehnya menenangkan. Fajar tiba sebagai pencahayaan halus dari kesuraman. Badai telah melemah semalam, meskipun salju masih turun dengan mantap. Sarah bangun dengan kaku dan sakit tetapi pada dasarnya utuh keajaiban mengingat situasinya. 3 serigala tetap berada di gua, termasuk Shadow, dan yang lainnya telah pergi pada beberapa bisnis yang dikemas. Upaya Sarah untuk berdiri mengungkapkan pergelangan kakinya telah membengkak secara substansial selama malam itu. Berjalan akan sulit, mungkin mustahil, di salju yang dalam. Kesadaran menetap dengan berat. Dia tetap dalam bahaya besar, meskipun selamat dari malam itu. Kakeknya pasti sudah membunyikan alarm sekarang. Tapi bagaimana mungkin kelompok pencari menemukannya di lokasi terpencil ini? Sebuah suara dari pintu masuk gua menarik perhatiannya. Telinga Shadow terangkat ke depan. Posturnya, waspada tetapi tidak defensif. Sesaat kemudian Sarah mendengarnya, 2 suara, suara manusia. Jejaknya mengarah ke sini, yang segar. Apakah Anda yakin itu jejak serigala? Positif dan terlihat bercampur dengannya. Itu adalah jejak sepatu bot manusia. Kelompok pencari telah menemukan jejaknya. Kelegaan menghantam Sarah, diikuti segera oleh kekhawatiran, karena serigala hunter mengejar mereka baru kemarin. Bayangan tampaknya merasakan dilemanya. Dia menatapnya dengan saksama, lalu Rose, dan bergerak lebih dalam ke gua, diikuti oleh serigala lainnya. Mereka berhenti, melihat ke belakang dengan penuh harap. Sarah ragu-ragu hanya sebentar sebelum berteriak, "Halo, aku di sini di gua." Beberapa saat kemudian, sinar senter menembus kegelapan. 3 sosok muncul, petugas Parker di depan, diikuti oleh kakeknya, pucat tetapi bertekad, dan Michael, wajahnya tegang karena khawatir. Suara Sarah William pecah karena emosi. Terima kasih Tuhan mereka bergegas maju memeluknya, suara-suara tumpang tindih dengan pertanyaan dan ekspresi lega. Bagaimana kamu menemukanku? Sarah bertanya. Ketika keributan awal mereda, catatanmu mengatakan kamu sedang memeriksa serigala. William menjelaskan ketika Anda tidak kembali dan badai memburuk, kami tahu Anda pasti dalam masalah. Petugas Parker mengorganisir kelompok pencari. Pada awalnya, Michael yang menyarankan area ini. Parker menambahkan dia ingat Anda menyebutkan lokasi penampungan sekunder di sektor ini. Sarah melihat sekeliling. Di mana yang lain? Berapa banyak pencari yang datang? Hanya kita. Michael mengatakan tim pencari utama meliputi jalan setapak biasa. Kami mengambil kesempatan di lokasi ini. Kami mengikuti jejak serigala di salju segar. Parker menjelaskan bahwa mereka berbeda. Kawanan bergerak dengan tujuan dan di antara mereka jejak sepatu bot Anda, tanda pelacakan paling luar biasa yang pernah saya lihat. Sarah berbalik ke arah kedalaman gua tempat Shadows menyembunyikan retreat serigala. Dia tahu mereka masih di sana, mengawasi, menunggu. Mereka menyelamatkan hidupku, katanya sederhana. Mereka menemukanku ketika aku membeku, menjagaku tetap hangat, membawaku ke tempat berlindung. Ketiga pria itu bertukar pandang, ekspresi mulai dari skeptisisme hingga heran ada serigala di gua ini sekarang? Barker bertanya pelan. Sarah mengangguk mereka tidak akan menunjukkan diri saat Anda di sini, tetapi mereka adalah alasan saya masih hidup. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, geraman gemuruh rendah bergema dari kegelapan, tidak mengancam tetapi tidak salah lagi hadir. Cara bayangan mengucapkan selamat tinggal. Williams, wajahnya yang sudah berkerut karena usia, melembut. Kita harus pergi. Kakimu butuh perawatan medis dan badai ini bisa datang lagi. Saat para pria membantunya berdiri dan menyiapkan tandu darurat, Sarah terus melirik ke arah belakang gua C sebelum mereka membawanya keluar. Dia melihat sekilas terakhir. Sepasang mata kuning memantulkan sorot lampu senter, mengamati kepergiannya dengan apa yang hanya bisa dia gambarkan sebagai kesadaran. Penyelamatan itu mendominasi berita lokal selama berhari-hari. Kisah Sarah tentang diselamatkan oleh serigala menyebar dengan cepat, disambut dengan reaksi mulai dari kekaguman hingga ketidakpercayaan. Apa yang tidak bisa disangkal adalah buktinya. Jejak di salju, bulu serigala yang ditemukan di pakaiannya, fakta bahwa dia selamat dalam kondisi yang mustahil. Bagi Pinewot, insiden itu menjadi titik balik. Sebuah nyawa manusia telah diselamatkan oleh predator yang selama ini ditakuti dan berusaha dihilangkan oleh banyak orang.
Itu menantang asumsi mendasar tentang hubungan antara masyarakat dan alam liar yang mengelilinginya. Bagi Sarah, yang berbaring di ranjang rumah sakit dengan pergelangan kakinya dibalut dengan benar, pengalaman itu mengkristalkan semua yang dia rasakan tentang Shadow dan kelompoknya. Mereka bukan hanya hewan liar yang bertindak berdasarkan naluri. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mendekati kebijaksanaan, telah membimbing tindakan mereka, sebuah hubungan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya atau sangkal. Saat dia tertidur malam itu, aman di rumah sakit tetapi merindukan suara napas serigala dalam kegelapan, Sarah tahu dengan pasti bahwa cerita itu belum berakhir. Shadow telah menyelamatkannya. Sekarang dia perlu menyelamatkannya. Bulan-bulan musim panas membawa kekeringan yang tidak biasa ke Pinewood dan pegunungan sekitarnya. Pada awal Agustus, hutan telah berubah dari hijau subur menjadi coklat rapuh, dengan sungai yang menyusut menjadi tetesan air dan satwa liar berkumpul di sekitar beberapa sumber air yang tersisa. Tanda-tanda bahaya kebakaran di seluruh wilayah menunjukkan peringatan terparah mereka dan Dinas Kehutanan telah melarang semua api unggun di akses pedalaman. Bagi sumber daya West Ridge, kekeringan memberikan kesempatan yang tak terduga. Dengan dengar pendapat izin penambangan yang tertunda karena tantangan prosedural, Richard West Ridge menjadi semakin tidak sabar. Bukti yang dikumpulkan Sarah dan Michael tetap menjadi ancaman yang membayangi, tetapi tekanan ekonomi langsung dari peralatan yang menganggur dan biaya penggajian menuntut tindakan. Kita perlu memulai persiapan lokasi awal, dia mengumumkan selama pertemuan tertutup dengan wali kota Jackson dan anggota Dewan Kota terpilih. Tidak ada yang melanggar batasan izin, hanya membuka jalan akses, menyiapkan peralatan, area pementasan, semuanya di tanah yang sudah kita miliki haknya. Pada kenyataannya, definisi West Ridge tentang persiapan awal dan tanah yang kita miliki haknya terbukti sangat fleksibel. Di bawah kedok kegiatan pemeliharaan yang sah, kru mulai menebang pohon dan vegetasi jauh di luar batas yang disetujui, menggunakan kekeringan sebagai pembenaran untuk membuat jalur api yang dengan mudah sejajar dengan rencana ekspansi mereka. Sarah, yang masih bergantung pada kruk saat pergelangan kakinya sembuh, memantau kegiatan ini melalui laporan Michael dan pengamatan kakeknya. Kelompok serigala telah mundur lebih jauh ke pegunungan karena aktivitas manusia meningkat, jarang terlihat di dekat kota. Shadow kadang-kadang mengunjungi tepi hutan di belakang properti Miller, menerima persembahan makanan tetapi menjaga jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Mereka peka terhadap perubahan, William mengamati saat dia dan Sarah melihat Shadow menghilang ke dalam semak-semak setelah penampilan singkat. Hewan sering merasakan bahaya sebelum manusia menyadarinya. Bahaya itu terwujud pada suatu sore Selasa di pertengahan Agustus, hari ketika suhu mencapai 40 derajat Celcius, memecahkan rekor di seluruh negara bagian. Sarah sedang membantu kakeknya mengatur catatan penjaga hutan lamanya ketika sirene pertama meraung. Beberapa menit kemudian, petugas Parker menelepon. Kebakaran di lokasi tambang, lapornya, suaranya tegang, bergerak cepat. Karena angin dan kondisi kering, mereka mengevakuasi lingkungan timur sebagai tindakan pencegahan. Ekspresi William menjadi gelap saat dia menutup telepon. Kumpulkan dokumen dan foto-fotomu, katanya kepada Sarah, apapun yang berhubungan dengan serigala atau tambang. Kita mungkin perlu mengungsi dari properti kita yang lebih tinggi. Mereka segera melihat kepulan asap membubung di atas punggung bukit, kolom gelap yang tidak menyenangkan di langit biru yang tidak berawan. Baunya mencapai mereka tak lama kemudian, tajam dan mengancam, membawa partikel abu yang menempel di pagar beranda seperti salju abu-abu. Laporan masuk sepanjang sore. Kebakaran berasal dari dekat peralatan berat di lokasi pembersihan yang diperluas, meskipun penyebabnya masih belum ditentukan. Angin kencang telah mendorongnya ke arah timur di sepanjang punggung bukit, kemudian tiba-tiba bergeser, mendorong api ke arah kota. 120 hektar terbakar dalam 2 jam pertama. Pada malam hari, situasinya telah memburuk. Setengah dari Pinewood berada di bawah perintah evakuasi wajib, dengan penduduk membanjiri gimnasium sekolah menengah yang ditunjuk sebagai tempat penampungan darurat. Lingkungan yang tersisa, termasuk daerah Miller, berada dalam siaga untuk kemungkinan evakuasi. Kekhawatiran Sarah tentang kelompok serigala meningkat ketika pembaruan kebakaran menunjukkan kobaran api menyebar ke seluruh wilayah mereka. Petugas Parker, yang sekarang membantu koordinasi evakuasi, mengkonfirmasi ketakutannya. Api bergerak langsung melalui wilayah mereka, katanya kepadanya selama panggilan telepon singkat. Jika mereka belum pindah, mereka dalam masalah serius. Malam itu, tidak bisa tidur, Sarah duduk di beranda mengamati punggung bukit yang jauh bersinar oranye. Angin membawa suara kendaraan darurat dan ledakan sesekali saat api mencapai tangki propana atau kendaraan. Meskipun ada peringatan evakuasi, William menolak untuk pergi, mengutip pengetahuannya tentang perilaku api dari hari-harinya sebagai penjaga hutan.
Kita akan tahu kapan saatnya benar-benar pergi. Dia meyakinkannya, meskipun dia telah mengemas kendaraan mereka dengan kebutuhan pokok dan memposisikannya untuk keberangkatan cepat. Tak lama setelah tengah malam, Sarah melihat gerakan di tepi hutan. Shadow muncul dari pepohonan, diikuti oleh seluruh kelompoknya, 7 serigala secara total, termasuk seekor betina berumur 1 tahun yang pincang. Mereka berkumpul di batas halaman yang dibersihkan, mengamati rumah dengan intensitas yang tidak biasa. "Kakek," Sarah memanggil dengan lembut melalui pintu kaca. "Serigala ada di sini." William bergabung dengannya di beranda, alisnya terangkat melihat pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seluruh kelompok sedekat ini dengan tempat tinggal manusia. Mereka stres, dia mencatat, menunjuk ke bahasa tubuh mereka. Lihat bagaimana mereka terus melirik kembali ke arah api. Shadow, terpisah dari kelompok, mendekat ke bagian bawah beranda, selangkah lebih dekat dari yang pernah dia datangi ke rumah secara sukarela. Dia melihat langsung ke Sarah, lalu berbalik untuk menatap dengan penuh arti ke arah kota sebelum melihat kembali padanya. "Dia ingin kita mengikuti," Sarah berbisik, kepastian memenuhi dirinya. Ekspresi William mencerminkan skeptisisme, tetapi pengalaman puluhan tahun di alam liar telah mengajarinya untuk menghormati perilaku hewan. Ada sesuatu yang tidak beres, dia setuju. Keputusan itu mengkristal ketika Shadow mulai mondar-mandir dengan mendesak antara mereka dan tepi hutan. Perilakunya jelas disengaja. "Kita perlu mengikuti mereka," Sarah bersikeras, meraih kerupnya. "Kakimu, aku akan bisa." William ragu hanya sebentar sebelum mengangguk. Dia mengambil jaket penjaga hutan lamanya dan senter yang kuat. "Nyalakan teleponmu. Jika aku bilang kita berbalik segera." Mereka mengikuti serigala ke hutan. Shadow memimpin sementara yang lain mengapit mereka dalam formasi yang longgar. Alih-alih menuju ke arah api, seperti yang ditakutkan Sarah, kelompok itu membimbing mereka di sepanjang jalan setapak yang sejajar dengan punggung bukit, tetapi secara bertahap menurun ke arah kota dari sudut yang tidak terduga. Serigala bergerak dengan tujuan, berhenti sesekali untuk memastikan teman manusia mereka mengikuti. Setelah 20 menit mereka mencapai titik pandang yang menghadap ke lingkungan barat Pinewot, bagian yang belum berada di bawah perintah evakuasi. Dari ketinggian ini, Sarah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh penduduk di bawah. Kebakaran kedua telah berkembang, memotong rute evakuasi barat. Rencana evakuasi resmi akan menyalurkan orang-orang langsung ke bahaya. Ya Tuhan, William menghembuskan napas segera, meraih teleponnya untuk menelepon layanan darurat. Koneksi gagal berulang kali, menara seluler kewalahan atau rusak. Ketika dia akhirnya menghubungi petugas Parker, panggilan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum terputus. "Kita perlu memperingatkan mereka secara langsung," William memutuskan, menoleh ke Sarah, "Kamu tetap di sini dengan kakimu, aku akan turun dan memberitahu kru darurat." "Tidak," Sarah keberatan, "kita akan lebih cepat bersama dan aku bisa menggunakan krup di jalan." Serigala, merasakan keraguan mereka, menjadi terlihat gelisah. Shadow menggonggong tajam, suara yang belum pernah didengar Sarah sebelumnya, dan bergerak untuk menghalangi jalan mereka menuju kota. William menatap serigala itu. Intuisi alam liar puluhan tahunnya terlibat. Dia tidak ingin kita pergi ke sana. Seolah mengkonfirmasi interpretasi ini, Shadow berbalik dan mulai bergerak di sepanjang jalan setapak yang berbeda, yang menurun di sisi utara punggung bukit, menjauh dari kedua titik api tetapi masih menuju ke arah kota. Rute alternatif, William menyadari, yang belum dijangkau api. Keputusan dibuat dalam hitungan detik. Mereka mengikuti serigala, mempercayai naluri hewan daripada rencana evakuasi manusia. Jalannya sulit bagi Sarah dengan krupnya, tetapi serigala menetapkan kecepatan yang dapat dikelola, dengan Shadow sering kembali untuk memeriksa kemajuannya. 1 jam kemudian, mereka muncul di tepi utara kota tempat kendaraan darurat berkumpul. Kru pemadam kebakaran menatap tak percaya saat William dan Sarah Miller muncul dari hutan, disertai oleh 7 serigala kayu. Rute evakuasi barat telah dikompromikan. William mengumumkan kepada komandan insiden yang terkejut. Ada kebakaran kedua yang bergerak masuk dari barat laut. Itu tidak ditampilkan di peta Anda. Skeptisisme awal menghilang ketika pengintaian drone mengkonfirmasi laporannya. Rencana evakuasi segera direvisi, berpotensi menyelamatkan ratusan nyawa. Saat personel darurat berebut untuk mengarahkan kembali sumber daya, serigala tetap berada di tepi hutan mengamati aktivitas tersebut. Dengan kesadaran yang jelas, serigala itu memimpinmu ke sini, komandan insiden bertanya dengan tidak percaya. Ya, Sarah mengkonfirmasi, dan mereka menunjukkan jalan yang aman. Saat fajar mendekat,
Api yang maju ke arah Pinewot melambat saat angin mereda dan kelembaban sedikit meningkat. Ancaman langsung ke kota mereda, meskipun ribuan hektar hutan telah terbakar. Serigala, setelah menyelesaikan misi peringatan mereka, bersiap untuk pergi. Shadow mendekati Sarah untuk terakhir kalinya, mempertahankan kontak mata seperti yang dia lakukan selama pertemuan pertama mereka beberapa bulan sebelumnya. "Kamu akan pergi kemana?" Dia bertanya dengan tenang, tahu dia tidak bisa menjawab tetapi perlu bertanya. Tanpa peringatan, sebagian besar punggung bukit yang terbakar runtuh, mengirimkan dinding api melonjak ke bawah lereng timur langsung menuju habitat serigala yang tersisa. Kepala Shadow tersentak ke arah ancaman baru, posturnya langsung waspada. Dengan pandangan terakhir ke Sarah, dia berlari menuju garis api, segera diikuti oleh seluruh kelompok. Tidak. Sarah menangis, menyadari niat mereka. Shadow, berhenti. William meraih lengannya saat dia secara naluriah bergerak untuk mengikuti. Kamu tidak bisa mengikuti mereka ke sana. Melalui teropong yang buru-buru dipinjam dari seorang petugas pemadam kebakaran, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu terungkap. Kelompok serigala, dipimpin oleh Shadow, berlari di sepanjang tepi api yang maju. Gerakan mereka tampak terkoordinasi dan disengaja. Mereka menarik satwa liar dari jalur api, menciptakan rute evakuasi hidup untuk rusa, dan hewan kecil lainnya. Saat pagi tiba sepenuhnya, serigala berpisah mengerjakan bagian yang berbeda dari garis api. Shadow memberanikan diri paling dekat dengan api, menggiring sekelompok anak rusa yang terjebak menuju keselamatan. Dia berhasil membimbing mereka pergi, tetapi saat dia berbalik untuk bergabung kembali dengan kelompoknya, sebuah dahan yang terbakar jatuh langsung di jalurnya. Melalui teropong, Sarah melihat Shadow ragu-ragu, terjebak di antara api yang maju dan pohon yang terbakar yang tumbang. Kemudian, dengan tekad yang khas, dia melompat melalui celah sempit di api, muncul di sisi lain dengan bulunya yang berasap tetapi masih bergerak. Untuk satu momen yang penuh harapan, tampaknya dia akan melarikan diri. Kemudian ledakan sekunder mengguncang lereng bukit saat api mencapai gudang pemeliharaan yang berisi tabung bahan bakar. Ledakan itu menjatuhkan Shadow ke samping ke jurang langsung di jalur api. Dua serigala lainnya, menanggapi kesusahan alfa mereka, bergegas menuju zona bahaya. Saat Sarah menyaksikan dengan ngeri, ketiganya menghilang ke dalam dinding asap dan api, angin bergeser. Seorang petugas pemadam kebakaran melaporkan di dekatnya, seluruh sisi timur akan meledak. Sarah menurunkan teropong, air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu dengan kepastian yang menghancurkan bahwa Shadow telah pergi, mengorbankan dirinya seperti yang pernah dia lakukan untuk menyelamatkannya, dalam menyelamatkan Pinewot dan memimpin orang-orangnya menuju keselamatan. Serigala telah menandatangani surat kematian mereka sendiri. Tragedi itu menghancurkan hati Sarah bahkan ketika kota merayakan pelarian sempitnya dari kehancuran. Setelah kebakaran, Pinewot berjuang untuk membangun kembali. Kebakaran telah menghancurkan 27 rumah di tepi timur kota, merusak infrastruktur penting, dan membakar hampir 5.000 hektar hutan. Korban manusia bisa jauh lebih buruk. Berkat rencana evakuasi yang direvisi, tidak ada nyawa yang hilang, tetapi dampak emosional dan ekonomi tetap menghancurkan. Selama 2 minggu setelah kebakaran, Sarah mengunjungi hutan yang terbakar setiap hari, mencari tanda-tanda serigala yang selamat, meskipun kakeknya dengan lembut berusaha mempersiapkannya untuk kekecewaan. Setiap perjalanan berakhir dengan cara yang sama, berdiri di tepi lanskap bulan yang menghitam yang dulunya merupakan alam liar yang semarak, memanggil Shadow, sampai suaranya menjadi serak, lalu kembali ke rumah dengan keputusasaan yang meningkat. 3 minggu setelah kebakaran, dengan pergelangan kakinya akhirnya cukup sembuh untuk pendakian yang tepat, Sarah melakukan apa yang dia janjikan kepada William akan menjadi pencarian terakhirnya. Kali ini dia menjelajah lebih dalam ke zona bakar, menggunakan peta topografi kakeknya untuk menemukan jurang tempat dia terakhir melihat Shadow. Kehancurannya mutlak, batang pohon yang hangus berdiri seperti penjaga diam di tengah abu dan bumi yang hangus. Tidak ada kicau burung yang memecah kesunyian yang menakutkan, tidak ada gemerisik semak yang menandakan mamalia kecil yang selamat. Luka ekologis itu mentah dan lengkap. Sarah mencapai jurang pada tengah sore, sepatunya berlumuran abu yang berputar-putar dengan setiap langkah. Berdiri di tepi, melihat ke bawah ke depresi yang menghitam, dia akhirnya menerima kebenaran yang telah dia perjuangkan. Tidak ada yang bisa selamat dari inferno ini. Kesedihannya terwujud sebagai air mata tenang yang mengukir jejak bersih melalui jelaga di pipinya. Shadow telah pergi, bersama dengan kelompoknya dan makhluk hutan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk apa? Penyelidikan kebakaran tetap tidak meyakinkan,
meskipun laporan awal menunjukkan kemungkinan dimulai di dekat peralatan sumber daya Westridge. Saat Sarah berbalik untuk pergi, secercah logam menarik perhatiannya, sesuatu yang tidak wajar di tengah kehancuran organik. Mendaki dengan hati-hati menuruni lereng jurang, dia menemukan kotak logam yang sebagian meleleh menonjol dari abu. Intensitas api telah merusak strukturnya, membuka kunci dan memperlihatkan isinya yang dilindungi oleh bagian luar logam. Di dalamnya terletak dokumen yang hangus di sekelilingnya tetapi sebagian besar utuh. Sarah dengan hati-hati mengeluarkannya, menyapu abu untuk mengungkapkan kop surat sumber daya Westridge. Satu dokumen sangat menonjol. Laporan tertanggal 2 minggu sebelum peringatan kebakaran tentang bahaya kebakaran ekstrim karena penempatan peralatan dan protokol pembersihan yang tidak memadai. Yang lebih memberatkan adalah catatan tulisan tangan di Marine yang diparaf oleh Richard Westridge sendiri. Terapkan langkah-langkah keamanan minimum yang diperlukan, hanya jadwal yang dipercepat untuk melanjutkan terlepas dari penilaian risiko. Tangan Sarah gemetar saat dia memotret setiap dokumen dengan teleponnya. Ini bukan sekadar kelalaian. Itu adalah pengabaian yang disengaja terhadap keselamatan dalam mengejar keuntungan. Kebakaran yang telah menghancurkan hutan dan kelompok serigala sepenuhnya dapat dicegah. Dia mengamankan dokumen-dokumen itu di ranselnya dan memulai perjalanan kembali ke kota, tujuan menggantikan kesedihan dengan setiap langkah. Setengah jalan pulang dia menelepon Michael, memintanya untuk menemuinya di kantor sementara ayahnya. "Aku menemukan sesuatu yang perlu kamu lihat," katanya dengan suara yang mantap, dengan tekad, sesuatu yang mengubah segalanya. Michael sedang menunggu ketika dia tiba, wajahnya lesu karena stres beberapa minggu terakhir sejak kebakaran. Ketegangan antara dia dan ayahnya telah meningkat menjadi konflik terbuka, dengan Michael secara terbuka mempertanyakan protokol keselamatan perusahaan. Richard telah mengancam akan memutusnya secara finansial jika dia melanjutkan perang salib lingkungannya yang sesat, seperti yang disebut Westridge yang lebih tua. Sarah menyebarkan dokumen yang dipulihkan di meja kosong. Ini berada di kotak lapangan perusahaan di titik asal kebakaran, dia menjelaskan. Ayahmu tahu operasi itu berbahaya kebakaran. Dia secara eksplisit memerintahkan sudut dipotong untuk menghemat waktu dan uang. Michael meninjau dokumen-dokumen itu dengan kengerian yang meningkat. Ini adalah kelalaian kriminal, katanya akhirnya mendongak dengan tekad baru di matanya. Dan aku tahu di mana menemukan lebih banyak bukti. Dia membawa Sarah ke lemari arsip terkunci di kantor ayahnya menggunakan kunci yang diam-diam dia duplikat beberapa bulan sebelumnya. Di dalamnya terdapat komunikasi internal yang mendokumentasikan pola pelanggaran keselamatan, jalan pintas lingkungan, dan kesalahan penyajian yang disengaja kepada badan pengatur. Ayahku menyimpan salinan fisik dari semuanya, Michael menjelaskan, dia tidak mempercayai penyimpanan cloud, katanya peretas dapat mengaksesnya terlalu mudah. Paranoidnya baru saja menjadi kejatuhannya. Bersama-sama mereka mengumpulkan bukti yang paling memberatkan, laporan dampak lingkungan yang dipalsukan, survei geologi yang diubah, email yang mendokumentasikan suap kepada pejabat lokal, dan pelanggaran sistematis terhadap batasan izin. Kita perlu membawa ini kepada seseorang yang tidak bisa dibeli, Sarah berkata sambil berpikir keras. Bukan otoritas lokal, terlalu banyak koneksi ke ayahmu. Penyelidik lingkungan negara, Michael menyarankan, dan aku tahu seseorang di kantor Jaksa Agung, seorang teman dari perguruan tinggi yang praktik hukum lingkungannya berfokus pada kesalahan korporat. Saat mereka menyelesaikan rencana mereka, pintu kantor terbuka. Richard Westridge berdiri membingkai di ambang pintu, wali kota Jackson, setengah langkah di belakangnya. Apa sebenarnya yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Suara Richard sangat tenang. Michael menegakkan bahunya, menemukan kebenaran. Ayah, sesuatu yang telah kamu sembunyikan terlalu lama. Konfrontasi yang terjadi selanjutnya singkat tapi menentukan. Richard mencoba untuk menolak bukti sebagai dibuat-buat, kemudian mencoba untuk menarik loyalitas keluarga putranya. Ketika pendekatan itu gagal, dia menggunakan ancaman, tindakan hukum, pencabutan warisan, penghancuran prospek masa depan Michael. Melalui semua itu, Michael tetap tabah, menarik kekuatan dari kehadiran Sarah dan kejelasan moralnya sendiri. Kebakaran yang hampir menghancurkan kota ini bukanlah kecelakaan, katanya akhirnya. Itu adalah hasil tak terhindarkan dari pilihanmu dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu membuat kesalahan serius, wali kota Jackson menyela. Kota ini membutuhkan sumber daya Westridge dan pekerjaan, investasi ekonomi. Kota ini membutuhkan kebenaran, Sarah membalas, dan membutuhkan pemimpin yang menghargai nyawa lebih dari marine keuntungan. Fasad Richard retak, mengungkapkan pengusaha kejam di bawah eksterior yang dipoles. Kamu pikir kamu sudah menang. Aku memiliki koneksi yang tidak bisa kamu bayangkan.
Bukti ini akan menghilang sebelum mencapai meja penyelidik manapun. Dan kamu, dia menunjuk ke Sarah, dongeng serigala kecilmu, tidak akan menyelamatkanmu. Hewan-hewan itu sudah pergi, terbakar dalam api yang, secara hukum, tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab. Kata-katanya yang kejam tentang serigala menghancurkan sesuatu dalam diri Sarah, bukan tekadnya, tetapi pengekangannya. Serigala menyelamatkan kota ini, katanya, suaranya rendah dan berbahaya. Mereka memperingatkan kita tentang kebakaran kedua ketika kelalaianmu menempatkan ratusan nyawa dalam bahaya. Mereka memimpin satwa liar ke tempat yang aman sementara peralatanmu memicu api yang menghancurkan rumah mereka. Shadow mati sebagai pahlawan. Apa warisanmu MR Westridge G? Sebelum Richard bisa menjawab, suara-suara baru bergabung dalam konfrontasi itu. Petugas Parker masuk didampingi oleh 2 penyelidik lingkungan negara. Berita tentang kemungkinan bukti telah mencapai mereka melalui koneksi William dengan mantan kolega dinas kehutanan. Kami menerima tip anonim tentang bukti yang ditahan terkait dengan penyelidikan kebakaran. Parker menjelaskan ekspresinya suram. Aku lihat itu tidak berdasar. Hari berikutnya menyaksikan perubahan seismik dalam struktur kekuasaan Pinewood. Richard Westridge ditahan atas berbagai tuduhan, termasuk kelalaian kriminal, pelanggaran lingkungan, dan praktik bisnis penipuan. Wali kota Jackson mengundurkan diri karena malu ketika bukti keterlibatannya terungkap. Investigasi negara bagian diperluas melampaui kebakaran untuk mencakup seluruh operasi penambangan, mengungkap pola korupsi yang membentang kembali ke awal proyek. Izin ditangguhkan sambil menunggu peninjauan komprehensif, secara efektif menghentikan semua kegiatan sumber daya Westridge di wilayah tersebut. Bagi Sarah, proses hukum membawa ukuran keadilan tetapi tidak bisa menyembuhkan luka yang lebih dalam, kehilangan Shadow dan kelompoknya serta kehancuran habitat mereka. Dia bersaksi di audiensi, mempresentasikan dokumentasinya tentang perilaku serigala dan memastikan kisah mereka menjadi bagian dari catatan resmi. Beberapa orang di Pinewood sekarang meragukan ceritanya tentang peran serigala dalam memperingatkan tentang kebakaran kedua. Terlalu banyak yang menyaksikan penampilan mereka di tepi hutan malam itu dan terlalu banyak personel darurat telah melihat mereka membimbing Sarah dan William ke tempat yang aman. Sebulan setelah penangkapan Richard Westridge, saat hujan musim gugur pertama mulai mencuci abu ke dalam tanah, Dewan Kota mengadakan pertemuan khusus. Penjabat wali kota, Eleanor Chin, sebelumnya guru sains sekolah menengah, telah menyerukan masukan masyarakat tentang prioritas pemulihan. Pusat komunitas dipenuhi dengan penduduk, wajah mereka masih menanggung beban trauma baru-baru ini tetapi sekarang juga menunjukkan tanda-tanda tujuan kolektif. Sarah duduk bersama William di barisan belakang, terkejut dengan jumlah yang hadir, tetapi tidak mengharapkan banyak perhatian. Sebelum kita membahas perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi, Eleanor mulai. Aku ingin membahas sesuatu yang kurang nyata tetapi sama pentingnya, hubungan kita dengan dunia alam yang mengelilingi kita. Dia menunjuk ke arah Sarah. Banyak dari Anda yang tahu kisah Sarah Miller, bagaimana serigala membawanya ke tempat yang aman selama badai salju musim dingin lalu dan bagaimana mereka memperingatkan tentang kebakaran kedua yang terlewatkan oleh rencana evakuasi kita. Beberapa skeptis sampai mereka melihat hewan-hewan ini dengan mata kepala sendiri selama kebakaran. Gumaman persetujuan berdesir melalui kerumunan. Serigala-serigala itu, dipimpin oleh yang Sarah sebut Shadow, mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan satwa liar dan, secara tidak langsung, komunitas kita, Eleanor melanjutkan. Tindakan mereka menantang semua yang kita pikir kita tahu tentang hubungan antara manusia dan predator liar. Mereka telah memberi kita kesempatan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kita membangun kembali bukan hanya struktur tetapi pendekatan kita ke alam liar yang menopang kita. Yang mengejutkan Sarah, satu persatu, orang-orang kota bangkit untuk berbagi perspektif mereka sendiri yang berubah. Frank Wilson, pemilik toko perangkat keras yang pernah menuntut pengendalian populasi serigala, menggambarkan menyaksikan kelompok itu memimpin rusa menjauh dari api. Petugas Parker menyajikan data yang menunjukkan bagaimana daerah dengan populasi predator yang sehat mempertahankan ekosistem yang lebih seimbang dan benar-benar mengurangi konflik satwa liar manusia tertentu. Pertemuan itu diakhiri dengan pemungutan suara bulat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pinewood akan mengajukan petisi ke negara bagian untuk mendirikan zona konservasi satwa liar di daerah yang terbakar, melarang pembangunan dan memungkinkan regenerasi alami. Lebih mengejutkan lagi, mereka akan meminta agar zona tersebut dinamai Suaka Alam Liar Serigala Bayangan. Saat pertemuan bubar, Sarah tetap duduk, diliputi oleh perubahan peristiwa yang tak terduga. Serigala sudah pergi, tetapi warisan mereka akan bertahan dalam hati yang berubah dan tanah yang dilindungi. William meremas tangannya. Terkadang tragedi mengungkapkan kebenaran, katanya dengan tenang, dan kebenaran mengubah segalanya.
2 tahun berlalu setelah kebakaran dahsyat yang mengubah Pinewold selamanya. Kota itu telah dibangun kembali dengan visi baru, dibimbing oleh pelajaran yang dipetik melalui tragedi. Apa yang muncul bukanlah sekadar pemulihan dari apa yang telah ada, tetapi penataan ulang yang bijaksana tentang bagaimana sebuah komunitas dapat hidup selaras dengan alam liar di sekitarnya. Suaka alam liar Serigala Bayangan menjadi resmi 6 bulan setelah petisi kota, meliputi lebih dari 2.000 hektar hutan yang terbakar. Tanda-tanda di pintu masuk Suaka menceritakan kisah luar biasa dari kelompok serigala yang telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan satwa liar dan komunitas manusia. Pengunjung dari seluruh negeri datang untuk mendaki jalur yang dipelihara dengan hati-hati, banyak yang berharap untuk sekilas kelahiran kembali bertahap dari ekosistem. Ketahanan alam terbukti sangat mencengangkan. Pada musim semi kedua, tunas-tunas hijau cerah menembus abu dan tanah yang kaya. Spesies pionir merebut kembali lanskap yang menghitam. Warna-warna cerah mereka sangat kontras dengan batang pohon hangus yang masih menghiasi cakrawala. Para ahli ekologi mendokumentasikan proses pemulihan, mengagumi betapa cepatnya kehidupan kembali ketika diberi ruang dan perlindungan. Penyelesaian dari gugatan class action terhadap West Ridge Resources menyediakan dana tidak hanya untuk membangun kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga untuk mendirikan pusat konservasi serigala Sarah Miller di tepi cagar alam. Fasilitas modern ini melayani berbagai tujuan, penelitian ilmiah, program pendidikan untuk sekolah dan pengunjung, dan rehabilitasi satwa liar. Pada pagi Oktober yang cerah, tepat 2 tahun setelah kebakaran, Sarah berdiri di observasi pusat yang menyandang namanya, menyaksikan kabut naik dari lembah di bawahnya. Di usia 28 tahun, dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang telah menemukan tujuannya. Sketsa serigala pribadinya kini menghiasi dinding pusat, bersama dengan tampilan ilmiah yang menjelaskan perilaku dan ekologi serigala. William bergabung dengannya, bergerak lebih lambat akhir-akhir ini tetapi masih memiliki mata yang tajam dan pikiran yang tajam yang telah melayaninya selama beberapa dekade sebagai penjaga hutan. Hari besar, katanya, duduk di bangku di sampingnya. Sarah mengangguk, ekspresinya campuran antara antisipasi dan ketidakpastian. Aku masih tidak percaya ini terjadi. Itu, yang dimaksud mewakili puncak dari 18 bulan perencanaan dan koordinasi yang cermat dengan pejabat satwa liar negara bagian. Setelah Richard Westridge dinyatakan bersalah dan likuidasi aset perusahaannya berikutnya, sebagian besar dari penyelesaian telah didedikasikan untuk konservasi serigala. Hari ini akan menyaksikan pelepasan sekawanan serigala kecil ke dalam cagar alam, serigala yang dipilih dengan cermat dari populasi di Idaho dan Kanada, yang beragam secara genetik dan tidak terbiasa dengan kontak manusia. Lokasi pelepasan telah dipilih karena kesesuaian ekologisnya dan jaraknya dari tempat tinggal manusia. Kamera jejak yang diposisikan di seluruh cagar alam akan memantau pergerakan serigala sambil meminimalkan gangguan manusia langsung. Semuanya telah diatur sesuai dengan praktik ilmiah terbaik untuk pengenalan kembali predator. Namun bagi Sarah, momen ini melampaui sains. Itu mewakili penyelesaian spiritual dari sebuah lingkaran, bukan menggantikan apa yang hilang, tetapi menghormatinya melalui pembaruan. Michael Westridge, yang secara hukum telah mengubah nama keluarganya menjadi nama gadis ibunya, Bennett, tiba ketika observasi mulai dipenuhi dengan tamu undangan. Sebagai penyandang dana utama pusat dan kepala urusan hukum, dia berperan penting dalam menavigasi persyaratan peraturan yang kompleks untuk program pengenalan kembali serigala. Tim transportasi melaporkan melalui radio. Dia memberitahu Sarah bahwa mereka akan tiba sekitar 20 menit lagi. Pertemuan itu mencakup penampang komunitas yang tidak biasa. Petugas Parker, sekarang Kepala Polisi Parker, Eleanor Chin, terpilih kembali sebagai wali kota dengan kemenangan telak, mantan skeptis seperti Frank Wilson, yang telah menjadi pendukung konservasi yang tak terduga, dan keluarga yang kehilangan rumah dalam kebakaran tetapi memilih untuk membangun kembali dengan perspektif baru. Ketika kendaraan pengangkut tiba, keheningan hormat menyelimuti perkumpulan. 4 peti yang dirancang khusus dengan hati-hati diturunkan dan ditempatkan di tepi hutan, setengah mil dari observasi tetapi terlihat melalui teropong dan teropong pusat. Ahli biologi satwa liar bekerja secara efisien, memposisikan setiap peti untuk memungkinkan serigala rute pelarian yang jelas ke hutan. Atas sinyal dari ahli biologi utama, pintu peti dibuka secara bersamaan dengan remote control, memungkinkan serigala untuk muncul dengan cara mereka sendiri, tanpa kehadiran manusia yang dapat menyebabkan stres tambahan. Selama beberapa menit tidak ada yang terjadi. Serigala tetap berada di dalam peti mereka, yang dapat dimengerti berhati-hati tentang lingkungan yang tidak dikenal ini. Pemirsa di observasi menunggu dengan sabar, teropong diarahkan ke pemandangan yang jauh. Akhirnya, kepala abu-abu muncul di bukaan peti pertama, seekor serigala betina, alfa dari kawanan yang baru terbentuk ini. Dia muncul sepenuhnya, menguji udara dengan hidungnya yang sensitif,
telinga berputar untuk menangkap setiap suara rumah barunya. Satu demi satu, yang lain mengikuti, 2 jantan dan 1 betina lagi, membentuk populasi kecil tetapi layak. Serigala betina alfa mensurvei lingkungannya dengan sangat hati-hati, lalu melihat langsung ke arah deobservasi, meskipun jaraknya terlalu jauh untuk kontak mata. Sarah merasakan hubungan yang mendalam pada saat itu, bukan ke Shadow, yang tidak akan pernah bisa digantikan, tetapi ke kesinambungan hidup dan tujuan yang direpresentasikan oleh serigala baru ini. Tanpa peringatan, Alpha melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, suara yang sekaligus kuno dan baru di lanskap yang pulih ini. Serigala lain bergabung dengan suara mereka, berbaur dalam harmoni yang membuat banyak mata berkaca-kaca di deobservasi. Kemudian, seolah menanggapi beberapa sinyal diam, kawanan itu bergerak sebagai satu ke hutan, menghilang di antara pohon-pohon muda dan semak belukar. Pelepasan itu dianggap sebagai keberhasilan total oleh pejabat satwa liar. Bagi kota Pinewot, itu mewakili sesuatu yang melampaui pencapaian ilmiah, semacam penebusan, komitmen untuk hubungan yang berbeda dengan dunia alami. 6 bulan kemudian, kamera jejak dan kalung pelacak mengkonfirmasi apa yang diharapkan para ahli biologi. Kawanan serigala berkembang di wilayah baru mereka. Mereka telah mendirikan wilayah perburuan biasa dan, yang paling menggembirakan, serigala betina alfa telah melahirkan 4 anak anjing yang sehat di lokasi sarang yang sangat dekat dengan tempat kawanan Shadow pernah tinggal. Pada pagi musim semi yang tenang, Sarah mendaki sendirian di jalur pemeliharaan dekat lokasi sarang, memeriksa kamera yang diaktifkan gerakan sebagai bagian dari tugas rutinnya sebagai direktur pusat. Saat dia berlutut untuk mengganti kartu memori di satu kamera, sensasi, akrab namun hampir terlupakan, menggelitik bagian belakang lehernya. Perlahan dia berbalik di tepi padang rumput yang dipenuhi pertumbuhan baru. 30 yard jauhnya berdiri serigala betina alfa. Mantel abu-abu keprakan serigala itu berkilauan di cahaya pagi, mata kuningnya tertuju pada Sarah, dan di belakangnya, sebagian tersembunyi di semak belukar, bentuk khas anak serigala berguling-guling dalam permainan. Sarah tetap diam, hampir tidak bernapas. Alpha memperhatikannya sejenak, tidak menunjukkan rasa takut atau agresi, hanya penilaian yang tenang yang tampaknya melampaui kelelahan alami predator liar. Kemudian, dalam gerakan yang mengirimkan kejutan pengakuan melalui hati Sarah, serigala itu menundukkan kepalanya sedikit dan berbalik, tetapi melirik kembali sekali sebelum memimpin keturunannya lebih jauh ke hutan, persis seperti yang pernah dilakukan Shadow. Sarah duduk kembali di tumitnya, diliputi emosi. Mungkin itu kebetulan, mungkin perilaku naluriah yang umum untuk semua serigala, atau mungkin, dengan cara-cara yang tidak dapat diukur oleh sains, sesuatu dari roh Shadow hidup di tempat yang mereka berdua perjuangkan untuk dilindungi ini. Dia tidak berusaha untuk mengikuti. Sebaliknya, dia membisikkan ucapan terima kasih sederhana ke padang rumput kosong dan memori yang sekarang dipegangnya. Kemudian, meninjau rekaman kamera, Sarah memperhatikan sesuatu yang telah ditangkap sensor gerak berminggu-minggu sebelumnya. Seluruh kawanan serigala, termasuk anak-anak serigala, berkumpul di tempat yang tepat di mana Shadow membuat pendirian terakhirnya melawan api, seolah-olah memberi penghormatan, seolah-olah mengingat. Di hutan yang diremajakan dari cagar alam serigala bayangan, kehidupan melanjutkan siklus kunonya dan di Pinewot, sebuah komunitas telah belajar bahwa batas antara manusia dan alam liar bukanlah penghalang tetapi tempat pertemuan wilayah bersama di mana kasih sayang dapat berkembang dan ikatan tak terduga dapat terbentuk, melampaui spesies dalam waktu. Di senja kehidupan kita sering merenungkan apa yang benar-benar penting. Kisah Sarah dan Shadow mengingatkan kita bahwa koneksi yang kita jalin, bahkan yang melintasi batas-batas spesies, dapat mengubah tidak hanya kehidupan individu tetapi seluruh komunitas. Seperti banyak dari Anda yang telah melewati perubahan sosial dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir, serigala-serigala ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan kadang-kadang datang dari sumber yang tak terduga dan bahwa pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar meninggalkan warisan yang lebih lama dari kita semua. Hutan belantara yang kita lindungi hari ini bukan hanya untuk cucu-cucu kita. Ini adalah bukti nilai-nilai kita dan pemahaman bahwa kita semua adalah pelayan, bukan pemilik, bumi ini. Serigala-serigala Pinewot mengajarkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah arah, untuk mendengarkan kebijaksanaan alam yang tenang dan untuk menemukan penyembuhan dalam pembaruan yang mengikuti kehancuran. Pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari kawanan Shadow, terhubung, saling bergantung, dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup satu sama lain dengan cara yang baru mulai kita pahami. Semoga Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.